Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh students. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Miss Lely class. Okay, today we will study science. And the topic today about water. Okay, let's enjoy the video. Let's begin our lesson now by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the topic today is about water. Of course, you have known the meaning of water. What is the meaning of water? Yeah, water is air. And for today, Ustadzah has 3 subjects. Content list today is about water cycle. This is the first subject. And the functions of water, and then notes about water, catatan tentang air. Before I continue to explain about water, students should memorize these vocabularies. Water cycle, siklus air. Water cycle, siklus air. Evaporations, penguapan. Condensations, pengembunan. Precipitations, proses terjadinya hujan. Collection, pengumpulan. Water the plant, menyiram tanaman. Transport, angkutan. Okay, we go to the first subject about water cycle. Kamu tahu nggak, kita dapat air itu sebenarnya dari mana awalnya? Dari mana awalnya air itu datang? Apa dari langit? Apa dari bumi, dari sumber tanah? Ya. Untuk lebih tahu, kita lihat water cycle. Nah, water on land evaporates. Air yang ada di bumi, mau itu air sungai, air laut, atau genangan air yang ada di halaman rumah kita, air sumur, pokoknya semua water on land. Water on land, air yang di bumi itu, because heat of sun, karena ada cahaya matahari, maka akan terjadi evaporates, menguap. Apa itu menguap, Ustazah? Nah, airnya itu kepanasan, seperti kalau Umi merebus air di atas kompor, lama-lama airnya kan tambah sedikit. Ya, seperti itu. Air yang ada di bumi itu kalau menguap tambah sedikit memang. Contoh kecilnya, misalnya ada genangan air di halaman rumah, kalau lagi panas, maka akan menguap dan tambah sedikit. Proses menguap itu disebut evaporations, penguapan. Nah, the water vapor, air yang menguap itu kemana? Water vapor rises into the sky, naik ke atas langit, and turn back to cloud, dan menjadi awan. Jadi awan itu apa, Ustazah? Awan itu bukan asap. Awan itu sebenarnya adalah collecting from water droplet, kumpulan dari titik-titik air. Mengembun itu. Nah, proses ini disebut condensations atau pengembunan karena cuaca di sana dingin di atas sana. Nah, karena air yang menguap dari bumi itu banyak, maka awan-awan itu join together, bergabung bersama, and get bigger, dan menjadi tambah besar. Get bigger and heavier, dan tambah berat, until they can't hold any more water, sampai tidak bisa menahan air yang berat. Nah, kalau sudah berat begini, maka terjadilah hujan. Air itu kembali lagi ke atas bumi, ke atas daratan.
Nah, kembali lagi ke bumi. Iya, sebenarnya air di dunia ini jumlahnya sama, cuman kan ada bagian lain yang kekeringan, ada bagian bumi yang lain yang banjir. Penempatannya aja berbeda-beda. Proses hujan ini, Nak, disebut precipitations. Proses terjadinya hujan. Nah, setelah hujan maka air yang turun dari atas langit berkumpul lagi di sungai, di laut, mengalir lagi masuk ke dalam tanah menjadi sumber tanah. Proses ini disebut sebagai proses collections, berkumpulnya air di atas bumi. Jadi there are 4 steps on water cycle. Ada 4 langkah siklus air: evaporation, condensation, precipitation, dan yang terakhir collections. Dihafalkan ya. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa air di dunia ini sama, hanya beralur, berproses mulai dari bawah tanah sampai ke langit. Oke, semuanya sudah tahu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang the functions of water. Let's check it out. Functions of water. Water has many functions. Air punya banyak fungsi. Tentu ya, Allah menciptakan air dengan banyak fungsi. Number 1, to drink and to wash everything. To wash hand, to wash clothes, and to transport or transportations. The next, to home for animals. Untuk habitatnya sebagian hewan. Kemudian to cook, untuk memasak, and to water the plants, untuk menyiram tanaman. So the conclusions, the functions of water are to drink, to wash, to transport or transportation, to water the plants, to cook, and to home for some animals. Sudah tahu water cycle, sudah belajar tentang the functions of water. And now ada beberapa hal yang harus kamu tahu about water, notes about water. Catatan tentang air. Apa saja yang perlu kamu lakukan, apa saja yang tidak harus kamu lakukan. Oke, coba dengarkan, coba simak dan perhatikan video ini ya. We got to the third subject, notes about water. Catatan tentang air. Apa saja yang perlu kita ketahui? Let's check it out. Nah, sebelumnya harus hafal vocab dulu ya, karena nanti kosakatanya ini harus dihafalkan, karena nanti akan banyak kalimat kalau tidak hafal akan kesulitan. May not, tidak boleh. Near, dekat. Deep, dalam. Alone, sendiri. Need, membutuhkan. Make, membuat. River, sungai. Throw rubbish, membuang sampah. Praises, berharga. Waste, membuang-buang atau boros atau menyanyiakan, boleh. Straight, langsung. Kalau kemarin, kalau digabungkan dengan hair, straight hair, artinya rambut lurus. Untuk kali ini, straight ini akan berarti langsung. Pond, kolam. Contains, mengandung. Salt, garam. Boiled water, air rebus. Sea water, air laut. Oke. Tick to the correct statement. Silahkan ditik. But student should read the statement. If the statement are correct, so you should give tick.
Number one, we may not go near deep water alone. Kita tidak boleh pergi mendekati deep water, air yang dalam, alone, sendirian. Kira-kira betul apa tidak? Oke, betul ya. Contohnya, kita kan tidak boleh pergi ke sungai yang dalam sendirian, atau kalau ada sumur, ada danau di dermaga itu kan ada air yang begitu dalam. Kenapa? Takutnya terjadi apa-apa, kamu tidak ada yang menolong kalau sendirian ya. Jadi harus bersama orang tua. Okay, next. Clean water has smell bad. Air bersih baunya tidak enak, smell bad. Saya rasa salah ya, Ustazah rasa salah ini. Okay, we don't you should not give the tick here. Tidak harus memberi tick ya, karena ini salah. We don't need water. Kita tidak membutuhkan air. Oke, salah ya. Masa tidak butuh air? Semua makhluk hidup di dunia ini pasti butuh air. Oke, next. To make river water clean, we should not throw rubbish into the river. Untuk membuat air sungai bersih, we should not, kita seharusnya tidak throw rubbish, membuang sampah into the river, ke dalam sungai. Untuk membuat air sungai bersih, kita seharusnya tidak membuang sampah ke sungai. Okay, this is the correct statement. Kenapa? Ya, kalau sungainya sudah penuh dengan sampah, maka airnya nanti akan meluap. Kalau sudah meluap, akan terjadi banjir. Yes, you're right. Akan terjadi banjir. Makanya sampah itu harus dibuang ke tempat sampah. Biasanya ada petugas nanti yang akan mengambil sampah itu. Oke? Next, water is precious. Air berharga, air itu berharga. So don't waste water. Jadi tidak boleh membuang-buang atau boros air. Tentulah air itu berharga ya. Kalau kita alhamdulillah, insya Allah untuk daerah ini air bersih masih gampang. Ada nak di desa lain itu, di tempat lain, masih di Indonesia itu susah dapat air bersih. Harus berjalan dulu karena tidak ada pompa air. Kalau kamu kan enak, tinggal masuk ke kamar mandi, nyalakan keran, airnya sudah cur gitu ya, enak. Kalau di desa lain ada yang kesulitan air itu sampai harus bawa bak air itu. Terus di di mana tuh, ditaruh di atas kepala ya. Terus gitu, ada yang bawa biasanya gotong royong sama orang tuanya, sama anak-anaknya ngangkut air bersih. Jadi karena kamu sekarang di sini alhamdulillah airnya bersih, tidak boleh boros air. Kalau cuci tangan, basahin airnya dulu. Habis itu kalau ketika pakai sabun, kerannya dimatikan dulu. Setelah diusap-usap baru airnya dinyalakan. Jadi airnya tidak mengalir percuma ya. Okay, next, we may drink straight from river or pond. Kita boleh meminum straight, minum langsung from river or pond, dari sungai dan kolam. Boleh enggak? Kalau minumnya langsung dari sungai atau kolam, kamu ketemu sungai terus minum. Kalau di daerah sini karena sungainya sudah kotor, itu tidak boleh ya, tidak boleh, harus dimasak dulu kalau buat minum, karena tubuh itu hanya bagusnya menerima air yang bersih. Air yang bagaimana kita nanti akan bahas. Okay, next, water from the sea contains salt. Air dari laut mengandung garam. Betul tidak? Betul ya. Karena coba dirasain, airnya kan asin kalau air laut. Because sea water contains salt. Karena air laut mengandung garam. Okay, next.
We must drink clean water or boiled water. Kita harus minum air bersih atau air yang sudah dimasak. Nah, it is true, it is the correct statement. Kalau mau minum air, jangan langsung dari sungai atau dari kolam. Airnya itu harus dimasak dulu. Kalau memang kamu punya air sumur misalnya ya, punya air bor, boiled water. Airnya sudah dimasak, atau boleh langsung beli air isi ulang seperti Fit, Cleo gitu ya, atau sejenisnya lah, banyak biasanya ya. Itu boleh karena itu masuk clean water. Atau kalau tidak air, itu air yang sudah dimasak. Okay student, next. Clean water has no color. Air yang bersih has no, tidak punya warna. Ini betul. Air yang bersih itu bukan air yang putih. Air bersih itu air yang tidak berwarna, artinya bening. Ya. Air bersih itu airnya tidak berwarna dan tidak berbau. Tidak ada baunya. Itu namanya air bersih. Clean water has no color and has no smell. Air bersih tidak berwarna dan tidak berbau. Okay, next. We may not drink sea water. Kita tidak boleh minum air laut. Tentu karena it is the correct statement ya. Karena apa? Karena air laut itu seperti tadi yang Ustazah bilang, contain salt, mengandung garam. Dan apabila tubuh kita terlalu banyak garam, itu tidak baik. Jadi we may not drink sea water. Kita tidak boleh minum air laut. Nah, now open your science book. Do on page 17, 19, and 20. Good luck students, selamat mengerjakan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.